nih Putri. Kita ngobrol-ngobrol santai aja nih. Iya. Saya mau wawancara Ibu Evi mengenai peran ganda perempuan pada ibu yang bekerja. Nah, kita langsung dimulai aja ya Mbak. Iya, silakan Mbak. Yang pertama itu bagaimana sih Bu latar belakang kehidupan sampai akhirnya ibu memutuskan untuk menjadi wanita karir? Pada dasarnya ya sebenarnya wanita itu tidak perlu dihadapkan dengan beberapa pilihan selagi wanita itu mampu menjalankan keduanya dengan membagi waktu dengan baik. Apalagi ya sebagai wanita karir atau bukan hanya sekedar wanita untuk wanita karir aja, sebagai wanita khususnya kita juga harus mandiri nih. Wanita juga kita nggak perlu dan nggak harus bergantung dengan sosok suami atau misalkan anak sehingga kita bisa mandiri dengan menghasilkan dari penghasilan kita sebagai wanita karir. Yang penting tidak meninggalkan kewajiban sebagai ibu rumah tangga atau sebagai seorang istri seperti itu. Kalau itu sebelumnya nih ibu mendapat dukungan nggak sih Bu dari anggota keluarga? Kan biasanya bagi yang ibu bekerja suami kayak suka kenapa sih harus bekerja padahal dia sudah bekerja. Awal mula sih sempat ada perselisihan ya, tapi bukan lebih ke perselisihan, hanya perbedaan pendapat yang dimana kurang setuju karena takutnya itu tidak bisa membagi waktu nih antara pekerjaan dengan tugas ibu atau seorang istri di rumah gitu. Tapi dengan dijelaskan dengan baik seperti apa dan bagaimana, tapi alhamdulillah akhirnya diperbolehkan. Alhamdulillah banget ya Bu ya. Iya. Kalau untuk keharmonisan sendiri nih Bu ya, nah itu gimana sih Bu untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan kayak suami bekerja, ibu sendiri bekerja, apa ada nggak sih Bu tips untuk menjaga keharmonisan? Harmonisan yang penting sih yang harus kita lakukan itu komunikasinya dijaga dengan baik Mbak. Jadi mau sesibuk apapun selama komunikasi itu terjalin dengan baik, jadi tidak akan ada perselisihan atau miskomunikasi. Lalu yang kedua adalah membagi waktu dengan pekerjaan dan tugas di rumah itu dengan baik sehingga tidak ada yang merasa ditelantarkan, untuk pekerjaan pun tidak terbengkalai seperti itu Mbak. Kalau untuk anak ibu sendiri apa kayak protes ibu kenapa sih kok kayak kerja kenapa nggak di rumah aja gitu, kayak ibu mengatakan kepada anak ibu bagaimana? Nah awal mula memang ya agak shock juga karena yang biasanya selalu di rumah tetapi kini waktu luangnya sedikit, tapi kan dicoba dijelaskan ya bahwa ibunya ini bekerja juga untuk anak-anaknya, untuk biaya sekolahnya, untuk mainnya. Jadi alhamdulillah dijelaskan dengan baik, anak-anak pun mengerti Mbak. Kalau untuk kayak ibu mengasuh di rumah ketika ibu lagi bekerja itu gimana ya bicaranya? Nah kalau untuk mengasuh pastinya kita akan prioritaskan dari pagi pas bangun tidur itu dulu Mbak. Jadi sebelum berangkat kerja diusahakan pekerjaan rumah itu selesai lebih dahulu. Misalkan belum selesai pun akan dikerjakan nanti setelah pulang dari kantor, atau bahkan akan kita prioritaskan pekerjaan rumah itu diselesaikan pada saat libur weekend biasanya Mbak. Kalau itu Bu kayak pekerjaan yang ada di rumah, nah itu membagi waktunya itu bagaimana ya bukan sedangkan ibu harus kantor gitu kan, terus harus membersihkan rumah. Nah cara ibu untuk membagi waktunya bagaimana untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut? Oke baik. Jadi karena wanita karir ini pertanggungannya ini banyak ya antara membagi waktu dengan di rumah dengan di kantor, pastinya di saat libur itu diprioritaskan waktunya full untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Misalkan kayak sisanya baru bisa dipergunakan untuk waktunya untuk quality time nih dengan keluarga dan anak-anak. Lalu biasanya dari sebelum berangkat kerja pun sudah mulai dicicil pekerjaan rumahnya seperti apa, dan bisa juga minta tolong ya dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya yang bisa saling bekerja sama nih membantu pekerjaan rumah seperti itu Mbak. Kalau untuk pekerjaan ibu sendiri nih Bu di sektor publik gimana ya Bu? Nah alhamdulillah sih ya dari job base di pekerjaan pun juga nggak terlalu berat ya, sehingga waktunya juga fleksibel yang dimana ya jam kerja kantor seperti biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi alhamdulillah selama ini sih tidak terlalu mengganggu antara pekerjaan rumah dengan pekerjaan kantor. Menurut ibu kayak ibu sering mengalami kesulitan nggak sih Bu dalam membagi waktu bersama keluarga, bersama suami, bersama anak-anak?
lalu cara mengatasinya itu seperti apa ya? Alhamdulillah sih selama ini nggak terganggu ya Mbak ya, cuma ada beberapa waktu tertentu yang kemungkinan terjadi pada saat misalkan kayak akhir tahun yang pasti pekerjaan itu kan agak dilipat gandakan ya, karena ini tutup buku atau lain sebagainya, atau ketika ada acara atau apa, sehingga tenaga lebih dibutuhkan di kantor. Tapi lagi-lagi Mbak tetap dijaga komunikasinya sehingga tidak akan ada miskomunikasi. Kalau untuk itu Bu, Ya. perbedaan ibu sebelum bekerja dengan sesudah bekerja itu bagaimana? Sangat perbedaannya ya. Yang pertama, pada saat sebelum bekerja kan fokus hanya di keluarga ya, waktu luang lebih banyak, jadi bisa lebih banyak waktu untuk anak-anak dan suami. Tetapi ada untungnya juga, sisi positifnya menjadi wanita karir ya, bisa jadi lebih mandiri, penghasilan pun bertambah sehingga bisa mencukupi untuk kebutuhan anak-anak dan kebutuhan lainnya. Kalau untuk permasalahan apa aja yang selama ini Ibu alami ketika menjalani peran ganda ini? Permasalahannya sih ya tadi ya, perihal membagi waktu yang terkadang agak sulit karena mungkin fisik juga yang awalnya belum terbiasa membagi waktu dengan di rumah dan di pekerjaan, tapi lambat laun semuanya itu jadi terbiasa Mbak. Mungkin ada beberapa kali atau sekali ya tuntutan dari anak untuk lebih meluangkan waktunya untuk mereka, tapi alhamdulillah selama ini mereka sih memaklumi dan menerima. Tips sendiri nih dari Bu Evi ya untuk ibu-ibu yang memang bekerja di luar sana dan juga dia mengurus rumah tangga, gimana caranya biar bisa seperti ini? Oke. Nah, yang pertama tetap jangan lupa kewajiban sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Lalu prioritas keduanya adalah mengenai job desk sebagai wanita karir ya. Tetap walaupun kita sebagai wanita karir, hal yang harus diperhatikan adalah keluarga, menjaga komunikasi dengan baik dan membagi waktu dengan sebaik mungkin sehingga tidak ada iri dari pekerjaan yang di rumah, dari orang-orang yang di rumah maupun tentang pekerjaan yang ada di kantor, seperti itu Mbak. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mau diwawancari oleh saya Sama-sama Mbak. mengenai peran ganda perempuan yang bekerja, Ya. dan makasih juga udah dikasih tips yang berguna untuk kedepannya untuk ibu-ibu di luar sana yang memang bekerja juga. Mungkin sekian dulu kali ya Bu ya untuk kita ngobrol-ngobrol santainya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.